Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Iqbal dari SD 4 NIM 10520 Langsung saja, hari ini saya akan membawakan materi yang mengenai peran teknologi di masa pandemi. Peran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing, menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut. Di antaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Di masa pandemi ini, kita semua sangat merasakan bahwa kita ke tempat ibadah sangat susah, sangat sulit meskipun ada pelonggaran. Dan di sektor bisnis memiliki keterpurukan yang sangat dalam sehingga UMKM yang paling bawah maupun yang paling atas itu semua merasakan sama. Selain itu, pandemi juga sangat berpengaruh pada pendapatan negara di sektor pariwisata dan hiburan lainnya. Karena sektor pariwisata akhir-akhir ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah-daerah di Indonesia, khususnya Bali. Di masa pandemi ini tercatat Bali mengalami kerugian pariwisata sebesar 9,7 triliun setiap bulannya. Itu merupakan angka yang sangat fantastis bagi sebuah pendapatan daerah. Kenapa waktu itu banyak kasus di media sosial selebgram Bali menolak PPKM diperpanjang karena dia merasa yakin bahwa Bali ini sangat terpuruk dan orang-orangnya memiliki dampak yang sangat besar di Bali karena wisatawan tidak boleh masuk, diperketat, jadinya hiburan atau wisata di Bali itu terpaksa tutup. Banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, sehingga berdampak juga di masyarakat sekitar seperti yang di pantai-pantai yang berjualan maupun yang di wisata lainnya. Di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menstabilkan kembali aktivitas perekonomian. Terlebih pada aktivitas lintas sektor pariwisata juga berdampak pada lintas pelaku ekonomi lainnya, seperti penawaran barang dan jasa secara tidak langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Di sini pemerintah menekankan bahwa seorang pebisnis, seorang pelaku UMKM, pelaku usaha harus memutar otak gimana caranya ya masa pandemi ini dagangan tetap laku, produk tetap laku, dan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat tetap terjangkau. Kita dipaksa harus memutar otak itu menurut saya. Nah, ini salah satu opsi dibukanya pariwisata. Dan dengan dijalankan opsi protokol kesehatan bagi pekerja di lokasi wisata yang memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, sedangkan salah satu protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pengunjung adalah memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi wisata. Di masa pandemi ini mungkin nggak selamanya wisata tutup, pasti merugikan sekali baik dari sektor wisatanya tersebut ataupun dari pendapatan negara. Bayangkan saja 9,7 triliun per bulan udah pemasukan negara APBN misalkan itu hilang begitu saja di saat pandemi. Makanya pemerintah dan sektor-sektor lainnya harus memutar otak yang tadi saya bilang untuk gimana caranya di saat pandemi wisata tetap buka dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Ekonomi sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih pasca pandemi ini, tetapi ada juga yang meyakini ekonomi pariwisata optimis bangkit untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat new normal. Dibukanya objek wisata di beberapa daerah diharapkan diikuti bangkitnya optimisme karena roda perekonomian kembali berputar. Dalam hal ini, perubahan tren di sektor pariwisata akan tergeser ke alternatif hiburan yang tidak banyak orang, disebut dengan solo travel tour atau virtual tourism. Untuk menghindari kerumunan banyak orang, perlunya dilakukan banyak inovasi oleh para pelaku ekonomi sektor pariwisata. Inovasi-inovasi yang penting ini sangat dibutuhkan di kala pandemi, baik dari pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku pebisnis, dan pemerintahan juga untuk membantu mewujudkan adanya new normal ini. Sekarang lagi PPKM lagi, mungkin kita tarik ke bulan-bulan belakang misalkan. Itu wisata udah mulai buka, cuman tidak boleh melebihi misalkan dari 100 orang gitu. Ya itu merupakan menurut saya merupakan sesuatu yang amat sangat positif tentunya bagi pelaku usaha dan pelaku pebisnis lainnya. Apalagi yang daerahnya merupakan daerah tempat wisatawan berkunjung seperti Bali. Nah, baik contohnya contoh teknologi dan informasi di masa pandemi. Saya akan mengambil dua sampel aplikasi yang menurut saya ini memang sangat dibutuhkan oleh banyak orang di masa pandemi seperti ini. Yang pertama Gojek, yang kedua Halodoc. Ya, Gojek. Gojek merupakan salah satu perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Saat ini, Gojek sudah tersedia di 50 kota Indonesia. Aplikasi Gojek juga sudah diunduh sebanyak 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Kontribusi Gojek terhadap UMKM dan perekonomian nasional di Indonesia semakin terlihat nyata di tengah situasi pandemi COVID-19. Solusi teknologi Gojek, khususnya inovasi layanan pesan antar makanan GoFood, dan telah membantu jutaan UMKM beradaptasi dan bertahan di kondisi pandemi yang penuh tantangan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, UMKM yang bergabung di ekosistem Gojek mendapatkan keterampilan baru yaitu skill berjualan online 77%, pemanfaatan media sosial untuk bisnis 48%, dan kreativitas dalam pemasaran 45%. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan media sosial, kemajuan teknologi, kita tidak bisa misalkan, ah ngapain ikutin teknologi, kita mah pasti ada aja gitu trennya. Ya emang harus ngikutin trennya gitu. Kalau kita nggak ngikutin trennya, kita nggak bakalan tuh yang namanya juga kemajuan. Contohnya kayak orang tua zaman sekarang beda banget sama orang tua zaman dulu. Yang kalau misalkan sekarang gitu ya, kayak misalkan udah bisa WhatsApp, udah media sosial Instagram, Twitter, Facebook, dan aplikasi-aplikasi sosial media lainnya. Apalagi dengan fitur-fitur Gojek ini yang lumayan membantu untuk pelaku-pelaku UMKM yang usahanya yang memang dirintis oleh orang tua itu sendiri. Kalau dulu kan kayak ibarat handphone kita cuma butuh buat SMS, telepon, dan lain-lainnya. Seperti itu. Mitra UMKM
menganggap solusi teknologi dari Gojek membantu keberlangsungan usaha mereka. Mitra UMKM GoFood merasakan manfaat dari fitur teknologi pengaturan promosi mandiri 68% dan periode promosi 51%. Sementara mitra UMKM social seller pengguna GoSend sangat merasakan manfaat dari fitur layanan GoSend antar kota 77% dan layanan GoSend antar kota 32%. Sedangkan mitra UMKM GoPay merasakan manfaat dari fitur penerimaan pembayaran non-tunai sebesar 75% dan aplikasi GoBiz 49%. Jadi di akhir-akhir tahun ini kita merasakan bahwa kemana-mana kita nggak usah pakai dompet lagi, nggak usah bawa uang banyak-banyak lagi, tinggal kita download GoPay maupun aplikasi kawan-kawan lainnya, kita scan, kita beli apapun misalkan yang ada di supermarket dan lain-lain. Mungkin lebih mudah ya pemrosesannya daripada bikin ATM buat kayak anak-anak di bawah umur 17 tahun seperti itu. Nah, logo baru bernama Solve ini digambarkan dengan lingkaran tak sempurna dengan titik pada bagian tengah. Nama Solve sendiri diambil dari kata solve yang artinya menyelesaikan. Gojek merasa yang sesuai dengan misi mereka, yaitu menjadi aplikasi super yang bisa menyelesaikan berbagai masalah pelanggan. Bayangin aja kalau dulu karena di Makarim dan teman-temannya tidak menciptakan aplikasi Gojek, tidak menciptakan sebuah ide peluang bisnis dari keresahan kehidupan sehari-hari dari sana dilakukan. Di saat pandemi seperti ini, kalau misalkan nggak ada Gojek dan aplikasi-aplikasi lainnya, kita mungkin bakal kesulitan dalam hal keluar rumah, dalam membeli barang, apalagi disuruh kayak social distancing dan physical distancing. Ini berpengaruh banget pokoknya Gojek sama pelaku UMKM dan masyarakat-masyarakat lainnya. Selanjutnya aplikasi Halodoc. Halodoc merupakan sebuah aplikasi dan situs web asal Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan. PT Media Dr. Investama, perusahaan aplikasi ini didirikan pada tahun 2016 di Jakarta oleh Jonathan Sidarta. Hingga tahun 2018, total pendanaan yang diterima adalah sekitar 13 juta US dollar atau sekitar 170 miliar. Beberapa investornya antara lain Gojek, Blibli, Claremont, dan NSI Venture. Halodoc mengumumkan kerjasama dengan Gojek pada bulan Mei 2018. Makin dipermudah banget ini dalam urusan kesehatan dan kayak pengantaran obatnya. Melalui kerjasama tersebut, Gojek akan menghubungkan fitur GoNet dalam aplikasi Gojek dengan aplikasi Halodoc, sehingga pengguna Gojek akan langsung diarahkan ke aplikasi Halodoc untuk pemesanan kebutuhan medis seperti obat atau vitamin. Makin mudah kan? Di masa pandemi COVID-19 ini kita sangat membutuhkan fitur yang mempermudah kehidupan sehari-hari kita, terutama pada masalah kesehatan. Halodoc mempersiapkan segalanya menjadi lebih mudah untuk bisa diakses oleh masyarakat banyak, bisa konsultasi dengan dokter spesialis yang kita butuhkan tanpa harus mengantri terlebih dahulu di klinik ataupun di rumah sakit. Ketika sudah konsultasi dengan dokter dan membeli resep obatnya, maka obatnya akan diantar ke rumah oleh delivery dari dokter Gojek yang tentunya sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan yang kita hadapi di masa pandemi ini, kebutuhan yang kita sangat-sangat dibutuhkan intinya sangat dipermudahkan oleh dua aplikasi ini. Yang pertama Gojek, yang kedua Halodoc. Dari sektor kayak UMKM, kita mengandalkan Gojek. Kemana-mana kita harus Gojek, kemana-mana kita Gojek.
kok pakai ojek sih, kok pakai motor sih? Ya emang nggak bisa disamakan kayak di Eropa atau di Amerika sana. Mungkin tata letak tata letak rumahnya itu beda ya, tata letak geografisnya sangat berbeda bagi yang di sana. Mungkin di sekitar Asia gini, mungkin kayak rumahnya yang di pelosok, yang di mana harus membutuhkan yang namanya kendaraan motor. Gak mungkin dong kayak kayak bis itu masuk ke pelosok pelosok, menghemat waktu. Yang kedua, halodoc. Halodoc sangat dibutuhkan. Kayak misalkan kita sekarang cuma konsultasi dokter cuma lewat HP. Itu menurut saya sangat dimudahkan banget. Kenapa? Karena dulu kalau misalkan kita sakit, kita harus konsultasi dulu, mengantri dulu, dan membeli obatnya, mengantri lagi. Di masa pandemi seperti ini, kita harus menjadi yang namanya kerumunan, apalagi di rumah sakit. Kalau misalkan kita kayak ya gejala-gejala ringan, misalkan kita kena COVID-19, mungkin kayak halo dok, bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan cara konsultasi dengan dokter yang ada di halodoc dan membeli obat yang sudah diresepkan oleh dokter tersebut. Kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu kemana-mana, dan mitra yang ojek online atau Gojek akan mengantarkan paket obat tersebut ke rumah kita sesuai dengan protokol prosedur kesehatan yang berlaku. Menurut saya itu saja yang aplikasi sebenarnya banyak, cuman saya mengambil dua ini yang amat sangat penting bagi saya, seperti Gojek maupun Halodoc. Nah, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker di tempat umum untuk memperlambat atau mencegah penyebaran virus. Harap ikuti panduan pemakaian masker yang benar seperti ke hidung dan mulut Anda. Selanjutnya, yaitu kita harus protokol harus melaksanakan protokol kesehatan oleh pemerintah. 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Masker harus dikenakan dengan benar, baik di tempat umum, termasuk bandara dan stasiun kereta api. Jangan lupa untuk jaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Jika Anda perlu berada di tempat umum, sebaiknya menjaga jarak yang aman dari orang lain. Terima kasih telah menyaksikan presentasi singkat saya tentang peran teknologi di masa pandemi. Semoga bisa bermanfaat bagi yang melihat konten di YouTube ini yang akan saya masukkan ke YouTube. Semoga kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.